Oke, ini dia RNA Mandiri yang terbaru ya. Jadi ini bisa dipakai oleh dokter atau perawat yang belum punya memiliki admin ya di tempat prakteknya. Nah, kita akan praktekkan ya teman-teman. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita coba masukkan ID baru. Nah, di sini sudah ada ID pasiennya atau RM pasiennya yang yang disugestikan sama ini ya. Jadi langsung diurutkan. Jadi di data pasien ini sudah ada 4 ID pasien ya, ada 4 RM. Nah, sekarang berarti lanjutannya nomor 5, kita isi 5. Nah, sekarang yang baru ini ada kunjungan baru atau lama. Nah, jadi kita bisa pantau di tempat kita nanti per pekannya atau per harinya ada pasien baru ada berapa kayak gitu. Oke, nanti ketika kita pencet hapus ini otomatis dia berubah jadi baru. Misalnya saya tulis lama di sini, ketika kita hapus kayak tadi itu, otomatis jadi tertulis baru. Nah, tujuannya untuk tujuannya untuk mempersiapkan untuk ada pasien baru datang dan baru pertama kali daftar di tempat praktek kita. Nah, misalkan kalau kita pakai ID lama, misalkan eh, tes ini yang ini ID 2 ini. Oke, kita lihat. Nah, akan berubah menjadi lama kayak gitu. Oke, kita coba untuk pasien baru saja ya. Kita ID 5, lalu misalkan namanya uh, Nanda Enika, kita isi bebas, lalu Enika Ekis, lalu tanggal lahir di sini. Nah, tanggal lahir misalnya 12/9/2000. Oke. Nah, ini di usia ini otomatis teman-teman. Jadi ini saya menggunakan rumus, nanti otomatis terisi usianya kayak gitu. Nah, misalkan ada pasien lansia ke tempat praktek kita. Nah, ini bisa dikasih 67 tahun misalnya. Nah, dia lansia ini lupa tanggal lahirnya misalnya. Nah, nanti otomatis 67 tahun. Nah, ini juga akan tercatat di rekam medis nantinya. Nah, tapi harus kasih ada tahunnya gini ya. Kalau misalnya 67 aja, nanti nggak terbaca rumusnya gitu. Jadi harus ada 67 tahun seperti itu. Nah, kita kembalikan misalnya 2004 tahun 2001 misalnya. Oke. Lalu jenis kelamin misalnya Nanda perempuan ya. Alamat jalan sini. Nomor HP bisa diisi bebas. Jenis alergi obat mungkin gin ya. Gin. Oke. Penyakit misalnya diabetes. Oke. Nah, keluhannya apa? Sakit perut sudah 3 hari misalnya, lalu ada demam 2 hari. Nah, ini nanti teman-teman bisa isi sebanyak mungkin ya, tapi nanti ini akan melar ya, menyesuaikan dengan data yang terisi di sini. Nah, untuk jenis layanan, nah ini ada, nanti saya tunjukkan di mana teman-teman bisa mengubah jenis layanannya ini, tergantung dari tempatnya teman-teman. Nah, ini layanan ini bisa terisi lebih dari satu ya. Nah, kayak gini nanti biayanya juga akan bertambah menyesuaikan dengan isiannya. Misalkan ada nebul atau seperti apa seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Nah, kita pilih layanan umum aja dulu. Terus isi tensi darah. Misalnya plus 35/89. Suhu, demam ya. 7,2. Nah, ini di atas 37,2, dari 37,2 sampai ke atas nih akan merah ya teman-teman. Misalnya kalau cuma 36,9 ini nggak merah, jadi menandakan dia demam. Oke, berat badan. Oke, mungkin ini nggak ngukur ya, nggak apa-apa diloncatin aja. Misalkan fisik, kita isi sembarang dulu. Oke, mungkin dia cek lab juga, gula darah berapa, mungkin 189. Cek asam urat juga. Nah, kayak gini, mungkin 2 aja ya dulu ya. Terus ini ada lab tambahan, misalkan pasien tersebut tes lab di tempat lain dan membawa kertasnya hasil labnya ke tempat praktik teman-teman bisa tulis di sini. Oke, lalu diagnosa. Nah, diagnosa ini nanti teman-teman bisa pilih lebih dari satu ya, kita contohkan ini, kita pilih 3. Lalu keterangannya, ini keterangan tambahan dari diagnosanya gitu, kita isi sembarang dulu. Oke, jenis tindakan. Nah, ini tindakannya nanti saya tunjukkan juga cara mengubahnya. Ini misalnya ada tindakan jahit ya, hatching ya. Nah, ini bisa lebih dari satu pilihnya, nanti biaya juga sudah mengikuti teman-teman. Nah, di sini. Lalu ada injeksi mungkin di tempat teman-teman. Nah, ini bisa diisi juga. Nah, ini biayanya juga mengikuti teman-teman. Lalu di sini ada pilihan obat ya. Lalu ini jumlah yang diberikan, dosisnya berapa.
Ini harga juga mengikuti ya teman-teman. Nah ini per tabnya, harganya per tab ya, saya buat di sini. Lalu ini ada obat racikan, mungkin ada buat anak kecil ya. Nah ini misalkan teman-teman mau dikasih ubah jadi 0 harga obatnya, disatukan jadi biaya tindakan atau layanan, nah, silakan teman-teman. Ini obat racikannya ada 2 ya. Oke. Nah setelah itu, oh ya ini karena pasien baru, saya lupa tadi untuk mencatatnya. Ini ya belum ada. Kita ke simpan, jangan lupa untuk simpan. Nah, oke, kita lihat di data pasien. Oke, masuk ya, Nanda. Oke, kita kembali ke form pasien, lalu kita rekam ya teman-teman. Oke, berhasil direkam. Nah, di sini di bawah sini teman-teman bisa lihat riwayat pasiennya. Nanti ketika si Nanda datang lagi dengan ID 5, otomatis terbaca di sini teman-teman. Di anamnesanya, TTV-nya kita isi cuma 2 ya. Jadi cuma 2 aja yang terbaca, tensi darah sama suhu tubuh. Lalu pemeriksaan fisik, oke, masuk ya. Hasil lab. Jadi kita cuma 2 tesnya, asam urat sama GDS. Lalu jenis layanannya, layanan umum, diagnosanya, oke. Keterangan diagnosa masuk ya. Tindakannya masuk, ketiganya injeksinya masuk, obat juga masuk. Buat racikan 1, racikan 2, ini buyar ya saya tulis. Oke, nanti saya ubah. Oke, mungkin itu jadi gampang teman-teman, tinggal diisi sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan data setelah pencet rekam pasti dia akan masuk ke rekam medis, tapi nanti di form pasien juga ada riwayat pasien menurut ID atau RM-nya si pasien itu. Oke, kita hapus. Nah, saya akan tunjukkan fungsinya update data pasien ini. Kita lihat di data pasien ya. Misalkan ini si Nani ini ya. Oke, kita bisa pakai nomor RM-nya atau namanya ya teman-teman. Misalnya ini saya pakai Nani. Nah, ini tinggal pilih Nani atau enggak nomor RM-nya 4. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa bebas. Nanti misalnya kalau ada Nani ada 5 di tempat teman-teman, teman-teman lihat aja umurnya dan alamatnya untuk membedakan Nani 1 dengan ke 5 lainnya seperti itu. Oke, kita cari. Oke, mungkin kedatangan selanjutnya Nani bawa KTP-nya nih, bisa diisi. Untuk case dikosongin dulu aja, nggak apa-apa. Lalu update data pasien. Oke, konfirmasi. Oke, diupdate. Oke, kita lihat di data pasien. Oke, masuk ya Nani untuk nomor KTP-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini ada rekam medis teman-teman. Tadi datanya untuk rekam masuk ke sini. Lalu ada data pasien. Nah, data pasiennya disimpan di sini. Lalu ada bahan inventory. Nah, ini saya akan tunjukkan teman-teman. Mungkin nanti ya, sebentar kita ubah dulu ke samping sini. Kita ke data tambahan dulu. Nah, di sini ya data tambahan teman-teman bisa ubah-ubah di sini. Nah, ini untuk nama obat atau BHP teman-teman bisa diubah di sini. Harganya juga bisa disesuaikan. Lalu jumlah pemberian obat, misalkan ini kan satu tab ya, per tab. Nah, kayak gitu. Atau enggak misalnya acyclovir itu kan lebih dari 10 tab ya, kadang 20, 30 sampai 50 kan. Nah, teman-teman bisa diisi di sini. Nah, kayak gitu. Nanti ini datanya tampil di form pasien di jumlah pemberian ini 50. Seperti itu teman-teman. Kembali data tambahan dan dosis ini bisa ditambahin lagi. Diagnosa ini juga teman-teman bisa tambahin lagi. Menyesuaikan ya. Jenis layanan. Nah, ini disesuaikan di tempatnya teman-teman. Terus tindakan juga bisa diisi. Harganya juga, injeksi juga. Ini bisa teman-teman isi sendiri kayak gitu. Bebas ya. Oke, lanjut ke bahan inventory. Nah, ini saya akan tunjukkan caranya. Nanti teman-teman selain dapat RM ini, dapat inventory obat sederhana dari saya ya. Nah, ini bisa dipakai, bisa enggak. Tapi kalau bisa dipakai, bisa mantau obat di tempat kita. Nah, ini kita hapus dulu. Saya ajarkan dari awal. Oke. Nah, teman-teman ke part master dulu. Awalannya di part master. Nah, tulis nama obat harus sama dengan di data tambahan itu ya. Nah, harus sama dengan ini. Tidak boleh beda, biar agar ketika mengirim datanya dari bahan inventory itu sama. Oke, kita data dulu, mana dia data tambahan, nama obatnya kita copy, nah taruh sini di part master ya teman-teman. Nah, ini kode barang harus diisi teman-teman. Nah, UB1 misalkan, nah nama obat oke udah, kategori pil, nah ini bebas teman-teman. Ini saya sebagai contoh aja, satuan butir. Oke, stok. Nah, stok ini otomatis ya teman-teman, ini sudah ada rumusnya. Harga jual misalnya, harga jual sini. Nah, nanti harga beli bisa teman-teman sesuaikan. Margin nanti otomatis ini 500. Nah, oke. Nah, kayak gini lah misalnya. Lalu ada stock master.
Nah, Stockmaster ini otomatis teman-teman tinggal pantau aja, nggak usah diutak-atik lagi. Jadi teman-teman tinggal mantau aja di sini. Lalu ada data entry. Nah, di data entry ini kita hapus dulu datanya. Nah, pasti teman-teman harus menginput obat pertama kali di tempatnya teman-teman ya. Stok awal lah istilahnya. Nah, kita isi di nama obatnya. Nah, ini otomatis kode barang, kategori, satuan harga sudah otomatis terisi, tinggal tanggal. Kita ibaratnya tanggal kemarin aja ya. Isi tanggal kemarin untuk kode mutasi 1 ya. Artinya ini bentar. Misalnya tes stok bahan awal itu 100 ya, semuanya 100. Kode mutasi 1, jangan lupa kode mutasi 1 karena ini barang masuk ya. Stok awalnya obat di tempat teman-teman. Terus ini ada history. Nah, teman-teman bisa lihat datanya teman-teman menurut kode mutasi ya di sini. Nah, kayak gitu. Oke, kita kembali dulu ke stock master. Nah, ini lihat barang masuk ya. Tadi di data entry sudah kita masukkan. Oke, kita tes sekarang. Nah, kita ke bahan inventory ya. Nah, ini tadi yang kita tes tanggal 23 April. Nah, kita cek dulu hari ini. Nah, kita cek kita hapus dulu ini ya yang sudah ada di sini, kita hapus. Oke, tanggalnya di sini tanggal hari ini. Nah, ini akan memanggil ini inputnya diusahakan di akhir hari ya, mau tutup tempat praktek itu. Nanti obat-obatnya terekap di hari itu ya, tanggal Kamis ini kita panggil datanya. Nah, nih. Jadi ketahuan nanti obat A ini di dalam hari itu sudah berapa ratus butir misalnya keluar kayak gitu. Nah, setelah dicari datanya kita simpan. Oke, sudah dicatat, kita lihat di inventory obat. Nah, ini dia masuk ya teman-teman. Jadi obat yang kita pakai di hari itu akan masuk dengan otomatis kode mutasinya 2 obat keluar ya teman-teman. Kita lihat di stock master. Ini sudah ada obat keluarnya kayak gini teman-teman. Nah, di dashboard teman-teman bisa lihat stok 100 butir misalnya, ini nanti keluar dari sini. Teman-teman kalau misalnya bisa spreadsheet nanti bisa sesuaikan rumusnya ya. Mau di stoknya tinggal 50 diatur bisa. Nah, untuk itu mungkin untuk inventory obat sederhananya. Kita lanjut ke surat menyurat. Nah, nanti teman-teman juga dapat ini ada inform consent. Nah, inform consent bisa kita lihat di sini hari ini. Oke, tanggalnya berubah. Ini teman-teman bisa edit ya, logonya bisa ditambahin sendiri, nama praktek. Atau misalnya teman-teman mau minta bantuan saya nggak apa-apa, tinggal hubungi saya aja. Nah, nanti misalnya ini kita ubah dulu. Nah, misalkan kita pilih Nanda ya. Nanti otomatis di sini misalkan dia kalau orang tuanya yang tanda tangani, nanti bisa teman-teman isi di sini. Seno misalnya kan. Nah, vitamin misalnya laki-laki. Nah, teman-teman bisa ngisi pokoknya di sini ya. Oke. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman bisa isi di sebelah sini. Ini teman-teman juga dapat surat keterangan sakit, terus surat keterangan rujukan. Nanti teman-teman bisa minta bantuan saya untuk mengubahnya. Nah, nanti teman-teman bisa nyimpan juga nomor suratnya nanti. Nah, nanti akan tersimpan di sini teman-teman, nomor surat. Nah, jadi tetap tersimpan untuk misalnya nanti ada pasien yang butuhkan kantornya nih ngecek ke tempat praktek teman-teman, benar nggak sih ini suratnya dari sini. Nah, ini laporan surat keluar tersimpan di sini. Jadi teman-teman bisa ngecek. Nah, selanjutnya ada data dashboard. Nah, ini data dashboard untuk di dashboard sini ya. Nah, ini teman-teman bisa pantau klinik teman-teman di dashboard ini dari kunjungan pasiennya kayak gitu nih, bisa diubah. Oke. Nah, ini biaya pengobatannya juga omsetnya teman-teman ya bisa dipantau di sini. Oke, lalu di sini ada layanan ya, ini 10 diagnosa. Lalu di bawah sini ada pendapatannya teman-teman. Nah, ini ada grafiknya juga. Oke, mungkin itu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa WA saya nggih. Terima kasih.